Kita langsung kepada hikmahnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Man tarakal hazma, dalam naskah lain man tarakal jazba, maknanya sama. Man tarakal hazma lil wahmi fahuwa ahmaq. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang pasti, lebih memilih yang tidak pasti, maka itu adalah dungu. Itu adalah sebuah kedunguan. Ada pepatah Jawa, buru uceng kelangan delek. Jadi ada dapat ikan gede, rupanya ngelihat ikan kecil di sungai, ikan gedenya taruh pinggir sungai, ikan kecil yang dikejar, ikan gedenya turun ke sungai, ikan kecilnya didapat. Nah, ini menunjukkan kedunguan. Jadi kalau ada sesuatu yang pasti, kenapa kita harus mengambil yang tidak pasti? Di sini ada memang ada dari dua sisi. Pertama, sisi kalau kita ingin mengambil, sisi lain untuk bisa diambil, apakah omongan kita, pendapat kita, termasuk dalam dunia bisnis ya produk kita, gitu loh. Ini adalah berlaku dalam segala hal. Maka ya harus meyakinkan produk kita ini terpercaya, kan gitu sederhananya. Bungkusnya aja meragukan, aduh. Nah ini sebetulnya ini sudah dipahami oleh orang ngerti dalam dunia bisnis dan sebagainya. Dibungkus, dikemas yang bagus, meyakinkan dan sebagainya. Biarpun alam hasil ini, tapi kan berusaha untuk menampakkan sesuatu yang meyakinkan. Kenapa? Umumnya manusia berakal itu akan melihat sesuatu yang tampak meyakinkan. Ini sederhananya begitu cara berpikir Imam Haddad mengajak kita berpikir cerdas. Umumnya rata-rata kita itu kalau ingin melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu, ya tentu melihat dulu dong. Pasti kita lebih mengambil yang meyakinkan daripada yang tidak meyakinkan. Otomatis kita akan lebih percaya, biarpun dia bohong pada akhirnya, karena yang lebih meyakinkan itu pasti akan lebih dipilih. Dari sisi pemberi informasi atau yang kita lihat, oke lah ada yang berbohong, tampak meyakinkan tapi berdusta. Kita tidak bahas masalah ini, kita bahas bahwasanya fitrah atau sifat normalnya manusia itu, nah gitu loh, kurang lebihnya begitu. Ya selalu mengambil sesuatu yang lebih meyakinkan. Mau belanja atau ini, yang suka pedas sambelnya merah, ya yang merah. Yang suka ini pasti. Ini sederhana. Cuman Imam Haddad ingin mengajak kita bukan kepada urusan yang sederhana itu, sederhana untuk sebuah percontohan saja. Jadi kalau kita mau belanja dengan dua orang sama-sama jual kain, dia ngomong, tapi yang cara ngomong yang meyakinkan itu kita terpesona, akhirnya beli ke sana. Sehingga marketing itu dalam memasarkan itu harus orang pintar ngomong, dan dia juga Masya Allah, paling tidak itu kalau jualan obat kumis itu dia berkumis dong, kan gitu ya. Paling tidak kurang lebih gitu. Jadi dia meyakinkan. Nah kemudian ingin dibawa kepada sesuatu yang Anda tidak bisa mengingkari. Dari bukti-bukti Anda yang bermacam-macam, Anda tidak bisa mengingkari. Ada sesuatu yang sangat Anda yakini. Kita tidak melihat ini, sesuatu yang Anda yakini, biarpun orang tidak melihat, tapi orang bisa melihat tanda pada diri Anda. Anda nabung pengen naik haji, kan gitu ya. Anda melakukan sholat Ramadan, Masya Allah,
Loh, itu apa sih? Di balik yang Anda lakukan itu menunjukkan apa? Ini Anda harus paham. Di saat Anda dibilang kamu masuk neraka mau enggak? Pasti jawaban Anda adalah tidak mau. Di saat Anda dibilang kamu ahli neraka, Anda marah, kok kurang ajar ngomong ahli neraka. Itu di balik marah Anda di saat disebut ahli neraka, diam-diam di saat mendapatkan hadiah haji, Masya Allah riang, itu apa? Ada sesuatu yang tersembunyi di hati Anda, dan itu sangat Anda yakini, keimanan kepada Allah akan adanya surga dan sebagainya. Loh, itu yakin. Imam Haddad ingin membawa ke sana, sehingga pensyarah hikmah ini ahli dunia bisa membawa kepada urusan dunia. Dalam dunia bisnis pun hikmah ini bisa dibawa. Nah, Imam Haddad ingin membawa kita kepada urusan-urusan yang kita sebetulnya sangat meyakini, seyakin-yakinnya. Semuanya punya iman, yakin ada surga dan sebagainya. Biarpun kadang-kadang keyakinan kita itu bukan tidak yakin, bukan berubah keyakinan. Sering kita lupa dengan keyakinan kita. Dan lupa itu terlena dengan suatu yang lainnya. Ada enggak orang lupa nyimpen cincin emas? Ada enggak? Mungkin duit lupa, duitku ada di kasur sana lupa. Bukan enggak punya, yakin saya punya. Cuman tadi lupa, sehingga tak taunya di rumah tuh dia punya kain yang warna ini, tapi beli lagi karena dia lupa. Padahal sebenarnya dia yakin. Jadi mungkin orang itu punya sebuah keyakinan tapi tertutup oleh sesuatu yang lainnya. Bukan berarti keyakinannya hilang, sehingga menjadi orang bermaksiat. Termasuk yang maksiat, mohon maaf, ahli maksiat hari ini dia punya keyakinan akan adanya surga. Cuman masih kalah hawa nafsu, kalah dengan hawa nafsunya. Dia masih melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Baik. Imam Haddad ingin mengajak kita untuk memahami sesuatu yang tersembunyi tadi. Keyakinan. Lah, yakin bahasanya di sana abadi selamanya. Di surga itu gak ada batas waktu. Di dunia seandainya orang paling banyak umurnya, tidak kebayang kalau umur kita sampai 100 sampai 200 tahun, kira-kira jalan kita model gimana kira? Mungkin repoti orang satu kampung. Anak repot semuanya sudah. 100 tahun saja sudah Masya Allah. Nah, kemudian suruh bertanya, kehidupanmu di dunia ini, kamu bertahan sampai 100 tahun itu yakin atau tidak yakin kira-kira? Bakal sampai 100 tahun? Belum tentu. Biarpun doanya tetap panjang umur. Amin itu. Yakin 100? Yakin. Mau 100? Mau. Cukup? Kalian dicukupin minta tambah lagi. Pas 100 ya, Anda mau nambah. Nambah lagi. Nah, artinya hidup di dunia itu semua orang masuk bab yakin baru lagi. Yakin baru lagi bahasanya kita akan mati. Siapa yang meyakini dirinya tidak mati? Semua yakin kalau bakal mati. Semua yakin, kita yakin akan adanya kematian. Baik, tumpukan dua keyakinan. Yakin kita akan mati. Kemudian kita yakin bahasanya di sana ada surga, karunia, nikmat Allah yang dahsyat. Ini perlu diperbaharui keyakinan ini, terus kita asah. Nah, kemudian dunia yang saat ini kita nikmati, yang Allah berikan kepada kita dari mobil, sepeda motor, perkebunan, peternakan dan sebagainya, iya. Kemudian urusan peternakan dan dunia itu kita bahas lagi. Ternyata nanti numpuk lagi keyakinan baru lagi. Itu abadi tidak hartamu. Ayam bisa mati, hancur dan sebagainya. Ternyata menumpuk banyak keyakinan. Tapi ini semuanya ternyata tidak kita perhatikan tentang keyakinan. Berarti kita telah menjadi si dungu tadi, ahmak. Kenapa? Contoh kita perlahan. Yakin kita bakal mati. Yakin ada surga dulu, kita mulai dari.
yakin adanya surga, yakin di saat disebut neraka kita marah dan sebagainya. Yakin adanya surga, yakin adanya neraka. Kemudian kalau sudah yakin adanya neraka, kenapa kok kita masih melakukan sesuatu yang menjadi sebab kita masuk neraka? Surga dahsyat indahnya, lalu kenapa di saat ada seruan amalan menjadikan kita masuk surga kita masih ogah-ogahan? Bukankah kita sudah yakin? Kalau ngomong saya nggak mungkin. Ya, Anda itu sudah yakin. Kalau nggak yakin, nggak pernah ada yang rindu naik haji, nggak ada. Bahkan Anda tidak makan mau duduk di tempat ini kalau tidak yakin. Na'udzubillah, hamba yang dicabut hidayah oleh Allah tidak percaya akhiratnya. Kita semua yakin, dan yakin kita bukan main-main loh. Kita beriman ini sudah yakin dahsyat. Baik, lalu kenapa yang katanya yakin tadi kok kita tidak melakukan sesuatu untuk sesuatu yang tadi, untuk yang kita yakini? Kenapa kita tidak berbuat untuk yang kita yakini? Kemudian yang kedua, kematian akan tiba. Ya, betul. Akan tapi lihat, perilaku manusia kepada kematian itu adalah seperti dikatakan, tidak ada orang. Jadi yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang sangat diyakini namun tampak seperti sesuatu yang sangat diragukan. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak ada sesuatu yang sangat diyakini namun seperti sesuatu yang sangat diragukan seperti kematian. Tidak ada sesuatu yang sangat diyakini tapi seperti sesuatu yang sangat diragukan seperti kematian. Jadi kematian itu sebetulnya sangat diyakini, tapi perilaku manusia seperti orang meragukan akan datangnya kematian. Buktinya apa? Tidak banyak mempersiapkan setelah kematian. Padahal semua orang tidak bisa menjamin hidup sampai esok pagi loh ya. Jangankan kok esok pagi, 1 jam ke depan tidak ada bisa menjamin. Kenapa? Karena kematian pasti akan tiba. Jadi kematian itu yang sangat pasti, yang kita yakin, tapi kadang perilaku kita terhadap kematian seperti orang yang ragu akan adanya kematian. Nggak pernah mempersiapkan kalau kita mati sewaktu-waktu. Kita bisa kok ngomong begini diputus oleh Allah, semoga panjang umur semuanya. Bisa semuanya. Dan ini yakin loh kita bakal mati, tapi perilaku kita terhadap kematian, perilaku kita seperti orang yang tidak yakin akan kematian. Kemudian, dan ini adalah lihat, menunjukkan kita akan membongkar kedunguan kita, biar setelah itu kita menjadi orang cerdas. Jadi kalau memang kita yakin akan kematian, ya sudah, kita berpikir. Dan setelah itu ternyata kalau orang meyakini kematian dengan benar lalu dia menyadari keyakinannya, bukan yakin tok lalu dia tidak sadar akan keyakinannya. Yang menjadi masalah dia tidak sadar dengan yang diyakininya. Ya yakin akan adanya kematian, tapi dia tidak menyadarinya. Kalau dia menyadari akan kematian, kalau dia menyadari keyakinannya terhadap kematian, maka akan merubah cara hidupnya. Maka itulah orang cerdas seperti yang disabdakan Nabi, ayundasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi bertanya kepada sahabat Nabi, siapakah orang yang paling cerdas? Sahabat Nabi menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang tahu. Kami nggak tahu ya Rasulullah. Nabi menjawab, orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang sering atau banyak ingat kematian. Banyak ini hitungannya tergantung. Kalau kita jadikan 24 jam itu, ada orang mengingat kematian itu adalah hanya 1 jam saja kalau itu. Ada setiap saat ingat kematian. Ada orang setiap saat ingat kematian. Nah, kalau perlu direntrehkan lagi, semakin orang mengingat kematian, semakin orang sering mengingat kematian, maka ketahuilah semakin indah hidupnya. Bukan ingat hantu, itu kan film horor. Yang dimaksud ingat kematian itu bahwasanya saya akan mati dan saya akan ketemu alam barzah, ada tanggung jawab di sana. Maka kalau orang mengingat kematian terus dalam hidupnya, dia akan berpikir, aku tidak akan dolim pada istriku. Kenapa? Kalau aku dolim pada istriku, matiku sengsara nanti. Aku tidak akan dolim pada suamiku. Aku tidak akan dolim pada tetanggaku. Kenapa? Dia meyakini bahwasanya gara-gara ini loh matiku nanti gak enak. Loh,
Semakin yakin kematian, maka semakin indah hidupnya seorang. Jangan dianggap kalau ingat mati lalu muka suram. Bukan, dia mudah senyum, candaria, berbagi dan seterusnya. Kenapa? Dia mengerti yang dilakukan ini akan membuahkan kebaikan nanti. Mau mencuri nggak bisa. Kenapa? Wah, sengsara aku nanti karena ingat kematian. Mau zalim sama seorang sengsara, nggak berani. Kenapa? Dia ingat kematian. Sehingga dikatakan orang cerdas tidak akan berbuat waris kalau dia ingat kematian. Sehingga di saat orang berbuat waris, dia lagi lupa dengan kematian, seolah tidak mati dia. Nah, ini yang disebut memadat, yang kita yakini. Yuk kita perhatikan supaya kita tidak menjadi sidungu. Bicara tentang dunia yang saat ini kita rasakan dari harta melimpah dan sebagainya. Oke. Dunia itu ada dua saja kisahnya terhadap kita. Antara dia meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Sehingga bahasa kematian, terjemahan kematian yang paling dahsyat itu hanya terjemahan bahasa Indonesia. Tidak tahu di bahasa yang lain, Jepang, India pun nggak ada. Jadi kalau orang mati itu kan meninggalkan dunia, harus paham mana itu. Anda akan meninggalkan kekayaan Anda semuanya itu. Bahasa ini terjemahan paling cakep ya bahasa kita. Nah, kalau sudah orang tahu bahwasanya dunia itu kalau tidak meninggalkan aku akan meninggalkannya. Di saat dunia meninggalkanku, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa karena dia sudah meninggalkanku. Di saat aku meninggalkannya, aku pun tidak bisa menggunakannya karena aku sudah meninggalkan dunia. Maka orang cerdas akan berpikir, berarti duniaku yang aku kumpulkan dari kecil sampai dewasa sampai sekarang, aku tumpuk, tidak boleh aku biarkan, harus aku bawa ke surga, ke tempat yang diyakini tadi. Karena keyakinannya bahwasanya dia akan meninggalkan dunia, dan dunia ini, nah kalau kita biarkan begini akan menjadikan dia tidak beruntung. Maka dia berpikir untuk menjadikan dunia itu abadi. Maka muncullah orang Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang sedekahnya nggak kira-kira. Maka dia akan menggunakan hartanya untuk sesuatu yang diyakini tadi, menuju keabadian. Makanya kalau Anda melihat orang yang mengerti di kota itu namanya intan berlian itu harganya mahal, dan dia pengen jadi orang kaya raya, lalu dia pergi ke laut. Ternyata kebetulan dia masuk satu tempat yang di situ ternyata di dalamnya banyak berlian, dan dia jago nyelam, bisa menyelam dan dikumpulkan berlian dibawa ke atas. Setelah terkumpul berlian, dia pulang ke kota, ternyata berlian itu ditinggal semuanya. Sampai di kota ditanya, apa yang kau bawa? Nggak bawa apa-apa. Loh, mana berliannya? Saya tinggal di sana. Apa kata orang? Kamu bodoh. Kamu tuh bodoh. Kenapa tidak kamu bawa? Di sini tuh harganya mahal. Satu biji aja bisa beli rumah gede. Apalagi kamu dapat berapa genggam itu? Banyak. Kenapa kau bawa? Nggak tahu. Jawab orang satu kota adalah kamu bodoh. Sama. Anda ini kaya raya loh ya. Harta melimpah, jabatan tinggi itu buat apa saja bisa loh ya. Hartamu banyak, lalu kenapa di saat mati kau tinggal begitu saja, seperti orang yang setelah menyelam dapat permata kemudian ke kota tidak membawa permatanya? Orang itu dikatakan dungu. Sama Anda juga dungu seperti itu. Ini katakan ahmak. Kenapa tidak kita bawa ke surga? Hantarkan, transfer ke masjid, ke pesantren, fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian dia di saat berbagi itu, karena dia punya keyakinan tadi, dia nggak merasa sedih. Saya kehilangan uang 2 miliar untuk membantu fakir miskin di sana. Bangga dia, senang. Dan kegembiraan, hiburannya seperti itu. Dan ada orang seperti itu. Coba yang mencari dunia karena dia lihat hilang 100.000 aja sudah bingung dia. Hilang 1 juta, nangis. 1 miliar, stres, masuk rumah sakit. Tapi kalau orang ngerti kemuliaan, tahu untuk apa aku gunakan harta itu. Ternyata bisa membangun masjid di sini, bisa membangun pesantren di sana. Oh, berapa miliaran? Dia senang. Kenapa? Aku petik nanti Pak. Nah, ini orang cerdas, bukan ahmak. Maka di sini disebutkan adalah man tarakal jasma lil wahmi fa ahmak. Yang yakin ditinggalkan,
nggak dicari, nggak diperjuangkan, maka itu si dungu. Yang diyakini tidak diperjuangkan, itu si dungu. Wa man aqama 'ala syakki ma imkanil masiri 'ala al-yaqini fa huwa akhraq. Barang siapa yang dalam keraguan-raguan sementara dia bisa menuju sesuatu yang diyakini, ini masih penjelasan sebelumnya, maka dia adalah si bodoh. Makanya kita jangan menjadi orang bodoh. Maka sabda Nabi adalah ayun nasi aqyas. Siapakah orang cerdas? Orang cerdas adalah yang selalu memikirkan bagaimana aku kaya di akhirat. Dengan apa? Dengan bekal yang Allah berikan. Dengan kekayaannya, oke. Dengan kefakirannya, karena aku sudah fakir di dunia, saya tidak ingin fakir di akhirat, maka aku akan berbanyak amal. Dengan kefakirannya, ibadah dan sebagainya, meningkatkan kesabaran. Bukan fakir nyungsep, fakir di dunia atau di akhirat fakir. Sudah fakir nyolongan, sudah kaya ngerampokan, ini kan sama aja, sengsara semuanya. Ternyata si fakir bisa mulia dengan kefakirannya. Catatannya apa tadi? Menjadi orang cerdas, bukan menjadi orang dungu. Inilah yang diajarkan Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Ayo kita menjadi orang cerdas, memperjuangkan sesuatu yang kita yakini. Anda semua telah meyakini. Permasalahan kita tadi, kita kurang menyadari yang kita yakini, sehingga yang kita yakini tidak kita perjuangkan, dan tidak sadarnya kita, itu namanya sebuah kedunguan. Maka jangan menjadi orang dungu, kata Imam Haddad. Yuk menjadi orang cerdas, seperti yang sabdakan Nabi SAW. Tengok dirimu sendiri, hai si fakir, semoga Allah berikan kekayaan, tapi selagi masih dalam kefakiran, jangan menyerah. Anda bisa menggapai surga tertinggi dengan kesabaran Anda. Sedikit sedekah yang Anda berikan, pahalanya tidak kalah dengan si kaya yang bersedekah miliaran. Kemudian Anda, wahai si kaya, jangan sampai kaya Anda hanya sebatas 80 tahun di dunia. 80 tahun di dunia dengan kekayaannya, itu pun nggak bisa menikmati semuanya. Dia mobil 11, memang dipakai semuanya? Enggak. Bahkan tidak sampai di situ. Itu ternyata kemarin dokternya ngomong, Pak Haji, mohon maaf untuk sementara, nggak usah tidur di AC ya. Ya. Jangan minum air dingin ya. Ya. Jangan pakai daging ya. Padahal masih hidup dia. Dia ngumpulin dari kecil kekayaan. Di dunia sudah nggak boleh dinikmati semuanya ternyata. Banyak batasan-batasannya. Makanya selagi dia cerdas, oke. Hei dunia, aku akan kebawa dirimu ke surga. Langsung dia berbagi, melakukan kebaikan dengan kekayaannya. Itulah orang-orang cerdas yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.